Oke, ini adalah kelanjutan dari SEM, Scanning Electron Microscopy. Oke, kita tahu bahwa di sini dapat dibagi-bagi tentang daerah mata, kemudian mikroskopi cahaya, kemudian mikroskop elektron. Di mana mikroskop elektron itu ada SEM, kemudian juga ada TEM. Ini daerah-daerahnya, sehingga pada mikroskop elektron sampai mengetahui ukuran dari partikel virus, kemudian ukuran dari DNA, kemudian ukuran dari molekul glukosa dan juga atom. Oke, saya ingatkan kembali pada part 1 tadi, part 1, di mana ada elektron yang berinteraksi dengan sampel, maka yang dihasilkan adalah sinar X, kemudian foton, kemudian ada elektron sekunder, kemudian ada elektron Auger, kemudian ada elektron hamburan balik atau backscatter elektron. Maka di sini yang akan dibaca oleh SEM itu adalah backscatter elektron atau BSE dan juga SE, sekunder elektron. Maka di sini saya ingatkan kembali, backscatter itu seperti dia elektronnya kembali ya dari elektron primernya, kemudian dia akan kembali, sedangkan secondary elektron itu adalah dimana elektron primer itu datang, kemudian elektron pada atom ini dia keluar sebagai secondary elektron. Saya lanjutkan, dimana BSE di sini atau backscatter itu menghasilkan informasi topografi dan komposisi, di mana topografi sudah dijelaskan di awal, itu adalah tekstur dari permukaan. Kemudian SE atau secondary elektron kita dapat mengetahui juga topografinya. Kemudian kalau dia berupa TEM, ada elektron yang ditransmisikan, maka dapat mengetahui struktur dan juga komposisinya. Dan SEM yang dihubungkan dengan EDX atau ada EDS, maka dia dapat mengetahui komposisi unsurnya dari hasil X-ray. Ini sudah di awal saya jelaskan. Kemudian ini kalau dia dihubungkan dengan EDX ya. Oke. Selanjutnya pada contoh, misalnya di sini ada SEM EDX untuk karakterisasi zeolit NaA yang disintesis dari sekam padi. Ya. Jadi di sini mensintesis zeolit NaA dari sekam padi, kemudian dikarakterisasi dengan SEM EDX dan SRD. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama kita lihat hasil SEM dari sekam padi, di mana yang A sekam padi yang tidak diapa-apakan, kemudian B ada perlakuan treatment asam, kemudian yang C di sini dia ada perlakuan reflux, kemudian yang D ini ada perlakuan autoclave. Maka di sini dapat diketahui perbedaan morfologinya dan topografinya sekam padi yang belum dikasih treatment, kemudian di treatment asam, di treatment reflux dan juga autoclave. Maka dapat diketahui perbedaannya ya. Kemudian selanjutnya sekam padi yang tadi itu digunakan sebagai bahan dasar untuk sintesis zeolit, di mana setelah dihasilkan sintesis zeolit, yang pertama ada sampel 1, sampel 2, sampai sampel 5. Ini adalah hasil sintesis zeolit. Kita lihat di sini hasil SRD-nya. Semakin ke atas ini ya perbedaannya, sampai sampel 5 dia puncaknya semakin rendah. Ya. Kita lihat dia semakin menuju amorf ya. Kalau yang di sini dia kristalinitasnya sama 1, sampel 2, 3 dan 4 kristalinitasnya dia tinggi. Ya. Kita lihat puncak-puncaknya tinggi semua kecuali sampel 5.
Sampel 1 sampai 4 itu dia tidak ada perbedaan yang signifikan, sedangkan yang sampel 5 itu dia puncaknya sudah mulai rendah sampai menuju pada AMOF ya. Kita lihat hasil sintesis zeolit dari abu sekam padi ini berdasarkan SRD, berarti sampel 5 dia puncaknya rendah. Kita lihat hasil SEM-nya. Nah, sampel 1 ternyata dia kalau digambarkan di SRD di sini kristalinitasnya bagus ya, dengan puncak-puncak yang dia tajam. Maka hasil SEM-nya itu dia sangat jelas sekali antara morfologinya, bentuknya, ukurannya, dan juga tekstur dari permukaannya. Dia akan kelihatan. Ini sampel 1 yang sebelah kiri, kemudian diperbesar, yang bagian sini diperbesar, maka akan kelihatan permukaannya. Nah, kemudian pada sampel 2 kita lihat ukurannya ternyata dia semakin kecil. Nah, ini kalau dihubungkan dengan hasil SRD, maka kita menghitung misalnya the base carrier-nya seperti apa ya. Kita lihat ini tidak ada perbedaan ya. Kalau di SRD ternyata di SEM ini dia ukurannya berbeda. Dengan perbesaran yang sama pada sampel 1 dan sampel 2 ini dia ukurannya berbeda. Kita lihat kalau diperbesar hasilnya, nah ternyata dia memang permukaannya juga berbeda dengan sampel 1. Permukaannya dia bentuknya tidak tajam ya, bentuk kubusnya itu dia tidak tajam, kan tetapi ukurannya lebih kecil. Kemudian sampel 3 kalau dilihat dari hasil SRD juga dia tidak begitu kelihatan, mirip dan hampir sama. Ternyata hasil SEM-nya juga dia ukurannya lebih kecil daripada sampel 1. Kita lihat juga permukaannya di sini yang diperbesar dari hasil sampel 3 ini diperbesar, maka kita dapat mengetahui permukaannya. Oke, perbedaan sampel 1, 2, dan 3 baik ukurannya, bentuknya, dan juga permukaannya di sini, teksturnya itu dapat kita ketahui. Kemudian sampel 4, kita lihat di sini sampel 4. Kalau di hasil SRD juga tidak ada perbedaan antara sampel 1, 2, 3, dan 4. Ternyata dia morfologinya itu berbeda. Kita lihat ukurannya itu ada yang besar, kemudian ada yang kecil, ya beragam. Kalau tadi sampel 1 hampir sama semuanya, homogen ukurannya. Sampel 2 juga homogen. Sampel 3 dia mulai ada yang besar dan ada yang kecil ya ukurannya, sedangkan sampel 4 di sini dia ukurannya ada yang lebih besar, kemudian ada yang kecil. Nah, setelah diperbesar, sampel 4 ini diperbesar di yang kanan ini, maka dapat diketahui memang ukurannya dia ada yang besar, ada yang kecil. Selain itu juga kita dapat mengetahui topografi permukaannya, teksturnya. Kemudian sampel 5 kita lihat, wah ini kelihatan sampel 5 memang bentuknya itu tidak beraturan, ada yang dia ada kristalnya, kemudian ada yang tidak. Kita perbesar sampel 5 yang di sebelah kanan, ada yang kecil-kecil, kemudian ada yang dia membentuk kristal. Kalau dihubungkan dengan hasil SRD, maka dapat diketahui di sini memang pada hasil SRD puncak-puncaknya itu mulai turun pada sampel 5 dan menuju pada AMOF. Dan di sini sedikit sekali puncaknya yang muncul, sehingga hasil dari SEM-nya itu sama dengan hasil SRD. Memang dia bentuk kristalnya itu tidak banyak ya, hanya sedikit, dan lebih banyak yang dia kelihatan seperti AMOF. Oke. Nah, ini kalau dihubungkan dengan EDX, maka selain kita mengetahui tadi bentuk dan juga teksturnya, kita mengetahui ada unsur Si, Al, Na, dan O. Oke. Nah, kalau kita lihat dari hasil ini tadi, kita tidak mengetahui tadi antara BSE dan SE-nya. Nah, itu tergantung dari alatnya. Ada alat yang dia sampai diketahui
BSE-nya secara jelas bahwa ada perbedaan kontras, ada yang gelap kemudian ada yang terang sampai seperti itu, tetapi juga ada alat yang hanya mengetahui tadi morfologi dan teksturnya saja. Kemudian EDX-nya juga, kalau yang di awal tadi EDX-nya ada yang sampai berwarna, posisinya di mana, lokasinya di mana. Ada juga yang hanya EDX hanya memunculkan unsurnya saja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.